Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dari jajaran pemerintahan, jajaran media, komunitas, seni dan budaya, kemudian dari unsur masyarakat umum yang telah menghadiri FGD Teater Sado dalam masalah diskusi ruang publik. Jadi ada dua sesi Bapak Ibu untuk diskusi ruang publik ini. Yang pertama adalah perencanaan kebijakan ruang publik. Yang kedua kemudian diskusinya adalah tentang pemanfaatan ruang publik seni dan budaya. Nah sekarang kita memasuki diskusi yang kedua tentang pemanfaatan ruang publik seni dan budaya. Bapak Ibu semua, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam diskursus kebudayaan, ruang publik mempunyai peran yang penting. Ruang publik menjadi sarana di dalam pengembangan, pembinaan, pelestarian maupun pemanfaatan kebudayaan. Oleh karena itu, ruang publik wajib menjadi perhatian bagi kita semua. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemanfaatan ruang publik itu menjadi sangat penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat, oleh komunitas, serta oleh unsur pemerintahan daerah, sehingga menghasilkan sinergi di dalam pemanfaatan ruang publik itu sendiri. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan ruang publik di Kabupaten Kuningan itu dilakukan oleh beberapa SKPD. Misalnya untuk beberapa ruang publik itu dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lewat Kasih Kebudayaan. Nah, untuk diskusi kali ini untuk pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan seni dan budaya, salah satu narasumber yang kami undang adalah Kasih Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Kepada Bapak Rio kami silahkan. Mangga Pak, diantos Pak. Selanjutnya ada pemateri yang kedua atau narasumber yang kedua. Beliau adalah seorang aktor, komika yang telah malang melintang di dunia kesenian. Bapak Ibu semua, mari kita sambut dengan meriah Kang Ence Bagus. Silakan. Baik Bapak Ibu semua, kita langsung saja karena memang waktu sudah menunjukkan 11:30. Ini yang pertama, saya ingin mendapatkan pencerahan terlebih dahulu dari Kang Ence Bagus tentang bagaimana fungsi ruang publik. Tadi sebentar saya ngobrol di belakang, Kang Ence Bagus ini ingin mengangkat tema bahwa ruang publik menjadi sarana untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Nanti Kang Ence Bagus akan membahas hal itu. Oleh karena itu, tanpa harus berlama-lama, mangga silahkan Kang, waktu dan tempat disediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, saya Ence Bagus di sini. Saya tidak berdiri sebagai yang tadi diperkenalkan ya, aktor atau komika, tapi di sini mungkin saya berdiri sebagai pelaku seni budaya, karena saya juga dulu kebetulan di kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan teater. Jadi ini sebetulnya berbagi pengalaman saja. Jadi ketika dulu saya itu saat saya menjadi mahasiswa di Jakarta, itu saya kebetulan pernah membuat sebuah program sandiwara Betawi keliling kampung. Awalnya di Jakarta kami pentas di lapangan-lapangan desa waktu itu.
Karena apa? Karena saat itu saya merasa bahwa kurangnya pemerataan dalam berkesenian, khususnya di Jakarta, di mana waktu itu hiburan didominasi oleh televisi, layar tancap, lalu kemudian adapun adanya pertunjukan itu selalu adanya di gedung-gedung kesenian, dan itu sulit untuk diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi menurut saya ada ketidakadilan di sini dalam distribusi hiburan. Nah, itulah yang melandasi saya membuat sandiwara keliling kampung dulu. Jadi saya mengajak teman-teman mahasiswa seni pertunjukan waktu itu, kebetulan karena kami adalah teman-teman teater, jadi medianya kami pilih waktu itu sandiwara Betawi, lelenongan lah mun urang banyak, mun dia memberikan longsernya. Jadi saya bikin ke kampung-kampung dan sengaja tidak memungut bayaran gitu. Niatnya itu awalnya pemerataan hak mendapatkan hiburan untuk masyarakat menengah ke bawah di Jakarta khususnya. Nah, dari situ saya melihat ketika kami pentas di kampung-kampung, saya melihat ada sesuatu yang apa ya? Saya melihat langsung dengan mata kepala sendiri ketika masyarakat itu berkumpul dalam sebuah ruang yang sama, menikmati sebuah pertunjukan yang sama, lalu kemudian tertawa bersama-sama, tersenyum bersama-sama gitu. Ada sebuah energi yang apa ya? Saya bilangnya energi kegembiraan gitu. Semuanya masyarakat di situ tuh menikmati gitu. Saya mungkin tidak dapat apa-apa dalam pertunjukan, kalau dalam program itu ya, tidak dapat uang, tapi saya mendapatkan value yang lain gitu. Mendapatkan kegembiraan. Ya mungkin kita juga di sini ketika melihat orang bahagia juga pasti kita akan ikut bahagia gitu. Nah, energi itu yang kemudian mendasari saya untuk berpikir kenapa kita tidak membuat itu gitu misalnya. Menerapkan itu mungkin di Kota Kuningan. Itu yang melandasinya. Saya cuman ya seperti yang tadi Pak Arief, saya hanya ingin apa ya, melihat masyarakatnya itu gembira, bahagia, meskipun miskin ya, tapi bahagia lah minimal gitu. Maksud saya gitu, maksud saya gini, ketika kita gembira, ketika kita bahagia, ya persoalan ekonomi kadang-kadang kita juga sedikit lupa. Itulah kenapa kita butuh hiburan kan, butuh kegembiraan. Nah, masyarakat yang gembira itu akan menjadi masyarakat yang optimis. Dengan ya optimis ya mungkin akan lebih ya, kalau masyarakatnya udah stres gitu ya, saya rasa ya akan terus menerus seperti itu gitu. Nah, itu salah satu yang jadi pemikiran saya untuk membuat pemaparan mengenai pemanfaatan ruang publik. Boleh Kang? Nah, ruang publik itu adalah ruang milik bersama ya. Sebetulnya ini salah satu contoh aja, salah 4 contoh, ada taman kota, ada alun-alun desa, ada lapangan desa, ada jalanan umum. Kalau kita melihat sekarang itu di taman-taman kota, alun-alun desa, suka ada yang paling sederhana deh kita lihat, apa? Karusel, naon sih karena korselnya. Korsel itu kalau kita telaah lagi, itu adalah industri hiburan. Kenapa mereka mau naik korsel? Karena mereka butuh hiburan. Dan korsel ini yang pintar memanfaatkan menurut saya. Mereka tahu betul kebutuhan masyarakat, yaitu apa? Kegembiraan. Dan bisa dengan sendirinya itu juga nanti kita akan bahas pemanfaatan berikutnya ya. Oke, berikutnya. Seni budaya, ekspresi, identitas, nilai lokal apa aja mungkin yang akan terjadi, yang akan bisa kita lakukan. Ada pertunjukan seni rupa, ada seni pertunjukan, ada seni rupa, ada film dan media rekam. Ini adalah media-media yang sangat memungkinkan kita presentasikan di fasilitas umum. Berikutnya, kenapa ruang publik perlu diisi? Seperti yang saya katakan tadi, menjadi ruang yang hidup, bukan ruang kosong. Ketika misalnya dulu kita ya merenya bapak-bapak
gitu ya ngalamin zaman baheula meureun di alun-alun desa teh sok aya acara naon, sok aya kegiatan naon dan lain-lain sebagainya. Saya adalah salah satu, mungkin saya dulu saya Kuningan Tulen ya Kang ya, saya dari Salajambe aslinya. Dan waktu kecil itu saya masih merasakan di lembur itu ya, di balai desa itu masih ada pertunjukan-pertunjukan kesenian. Dan saya nggak tahu itu, mungkin itu salah satu yang menjadikan saya sekarang menjadi seniman. Kita tidak tahu. Nah, lalu kemudian ada lagi di sini kita bilang tempat belajar nilai-nilai lokal, ruang publik itu, ajang ekspresi masyarakat, lalu mendorong ekonomi kreatif dan memperkuat identitas daerah. Mendorong ekonomi kreatif banyak hal. Dengan adanya pertunjukan itu, si senimannya juga jadi hidup, aya gawean lah istilah kata gitu ya. Lalu kemudian juga tadi misalnya saya bilang ada di Korsel itu tiba-tiba kan aya tukang dagang dan lain-lain sebagainya. Keriaan itu juga bisa memancing, mendorong ekonomi ya. Ya kreatifnya mah ya bisa dibikin lagi lah ntar, lebih kreatif lagi ya. Tapi secara jelas itu bisa mendorong ekonomi. Ada ruang di sana. Oke, memperkuat identitas daerah. Kita juga bisa itu tadi kesenian-kesenian yang ada di kita nih, di Kuningan. Sekarang ini mungkin masih terbatas kepada yang dikatakan tadi mungkin seremonial dan lain-lain sebagainya. Ya sudah, adanya di kantong-kantong kebudayaan saja. Akan pentas kalau Pemda bikin acara merenya. Itu pun komunitas-komunitas yang dekat sama pemerintah. Masih banyak komunitas-komunitas lain yang mungkin juga memerlukan kesempatan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu program ini menurut saya ini juga bisa memantik kegiatan-kegiatan seni di tempat-tempat. Jadi semakin banyak ininya tempatnya, medianya gitu. Oke, berikutnya. Ya, ini salah satu contoh idealnya aja ya. Ini ada Pandapat, Taman Kota, alun-alun, Siliwangi, tapi sebetulnya banyak hal lagi yang menurut saya lebih esensi atau lebih akan lebih menarik lagi gitu ketika dilakukannya. Tidak hanya di sini, kebetulan saya belum punya foto-fotonya ya, tapi ketika saya misalnya jalan gitu naik motor muternya ke Salajambe, ke Subang, ke Ciawi, saya selalu berhenti di alun-alun desa. Dan kita tahu pasti di zaman dari zaman itu ya, di zaman baheula orang zaman Soeharto pasti kan gitu aya balai desa, alun-alun, Tangkal Caringin, ya, Lembang Golkar dulu mah. Iya kan dulu kan gitu, memang itu yang ada gitu. Saya selalu melihat itu, tapi ya itulah. Kalau dulu mah kan hidupnya oleh pasar ya, kadang-kadang ada pasar Kemis, pasar Selasa, pasar apa. Tapi kan sekarang udah nggak hidup. Gitu. Saya sih mungkin lebih menitik beratkan ya, akan lebih seksi kayaknya kalau program ini. Apalagi tadi berangkat dari pemerataan hak untuk mendapatkan hiburan gitu buat masyarakat. Barangkali akan lebih menarik ketika program-program ini menjangkau masyarakat yang lebih luar, yang mungkin punya akses ke Siliwangi kayak meureun satahun sakali mun meuli baju lebaran gitu meureunnya. Tapi kan masih ada masyarakat yang kalau kita cuma bikin di Pendapat, di Taman Kota, ya pasti sabunderan paling jauh gitu. Sekarang yang paling ada lagi Linggarjati. Ada event di Linggarjati aja orang awirarangan belum tentu mau berangkat. Kan gitu, jauh marahnya gitu. Nah, kenapa tidak langsung aja di tempat-tempatnya? Itu pun jadi hal yang menarik menurut saya gitu. Tidak melulu tersentralisasi di ruang publik yang ada di kota. Itu. Berikutnya. Kondisi di Kuningan saat ini ruang publik cukup banyak seperti yang saya katakan tadi Pak. Setiap desa pasti punya alun-alun, setiap kecamatan pasti punya alun-alun. Lalu komunitas seninya hidup. Ya saya mungkin tidak terlalu banyak juga ya bersinggungan, tapi insya Allah saya punya
teman ternyata banyak gitu. Pak Rio mungkin jauh lebih hafal gitu mengenai komunitas seni yang hidup ini gitu. Yang saya tahu aja banyak, ditambah yang mungkin Pak Rio lebih tahu gitu. Nah, jadi soal sumber dayanya itu kita udah nggak usah pikirin lagi dari mana gitu. Lalu kemudian, nah, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Yaitu tadi saya katakan belum maksimalnya. Kenapa? Karena kita masih, ya, so taunya saya masih melihat ya hanya mengikuti kegiatan-kegiatan pada saat ya seremonial. Ada hari A, hari B, hari C, hari D, gitu. Hari-hari besar, kemudian akhirnya pentas dan lain-lain sebagainya. Jadi masih bisa dimaksimalkan. Lalu kegiatannya masih sporadis, belum terjadwal rutin. Ya masih kadang-kadang tiba-tiba ada, oh bikin festival ini, mungkin ini kaitannya dalam perencanaan ya Kang ya. Mungkin kita bisa perbaiki lagi. Berikutnya, tantangan yang dihadapi, kurang fasilitas seni di ruang terbuka. Ya, fasilitas seni di ruang terbuka. Lapangnya ada. Tapi mungkin kita bisa, tapi kan nggak mungkin ya kita gogorowokan, ya barangkali gitu ya, lampu, sound system dan lain-lain sebagainya. Kita lihat kira-kira apa sih yang memungkinkan bisa kita lakukan dengan kurangnya fasilitas seni di ruang terbuka. Yang dalam ruangan aja masih banyak yang kurang sih sebetulnya. Gitu. Tapi ini kaitannya dengan seni di ruang publik ya. Tapi gedung kesenian ruang publik ya? Masih bocor? Masih bocor? Nanti dibenerin ya Pak, insya Allah. Lalu kemudian ribet perizinan. Ini juga hal yang menarik menurut saya. Ribet perizinan. Ya, karena sebenarnya ribet itu karena kita pada nggak tahu aja Pak. Masing-masing itu kita nggak tahu gitu. Nah perizinan ini juga agak sedikit sih lumayan jadi persoalan. Seperti yang tadi Pak bilang juga masalah perizinan tuh. Kita ini kadang-kadang suka bingung Pak. Ini komunitas nih dan kadang-kadang nggak bisa ngebedain mana komunitas mana IO. Karena kan beda nih. Kalau komunitas ini bedanya sama IO. Kalau IO memang cuan. Kalau komunitas kan enggak, pengabdian atau lain-lain sebagainya. Nah ini yang saya alami kadang-kadang Pak, dalam soal perizinan itu masih belum bisa membedakan mana event organizer, mana komunitas. Padahal itu yang paling sederhana bisa ngebedainnya dan akhirnya bisa kebijakannya. Karena tujuannya beda. Nyemun ya mah pek wae gitu kan. Karena memang ketika kita bikinnya juga 100% kita harus cari duit. Tapi ada lagi event-event sosial yang mungkin harus, ya ini nanti di FGD inilah kita coba selesaikan. Ketika kita bisa akan membuat sebuah program di ruang publik, hak apa nih yang bisa kita berikan atau kita pikirkan bersama mengenai perizinan, atau mungkin nanti bisa ditanyakan. Lalu kemudian juga belum semua komunitas terlibat aktif. Seperti yang saya tadi katakan juga, belum terlibat aktif dalam tanda kutip itu tadi, masih selama ini ya udah yang terdata di Dinas Kebudayaan, lalu kemudian ada event kebudayaan. Nah kan masih banyak juga ya, masih banyak komunitas-komunitas yang mungkin belum berkesempatan mengikuti program-program dari pemerintah ini gitu. Nah dengan adanya program seni di ruang publik ini, barangkali ini juga bisa mengaktifkan kembali komunitas itu gitu. Ya, berikutnya peluang dan ide kegiatan. Ada pentas Sabtu Minggu, ada pasar seni rakyat, ada pertunjukan keliling desa, ada mural edukatif bersama anak muda atau lomba lukis dan lain-lain sebagainya, apapun, workshop melukis atau membuat mainan dari apapun lah gitu. Tapi sekali lagi sifatnya adalah di ruang publik dan di daerah-daerah gitu. Berikutnya, udah? Siapa harus terlibat? Ini udah diomongin dari tadi nih. Pemerintah, regulasi dan fasilitas, komunitas,
untuk ide dan aksinya, swasta untuk dukungan dananya, akademisi untuk pengembangan programnya, lalu media dan warga untuk promosi dan partisipasinya. Kalau semuanya ini kita bisa gitu ya, bisa berkolaborasi, wah edan lah pokoknya semuanya. Acaranya terekspos, pokoknya mah bakalan rame lah gitu. Ya, masalah ada lagi swasta, dukungan dana, pemerintah, regulasi dan fasilitasi. Sebetulnya juga kalau kita ngomongin pendanaan lagi, kita juga bisa harusnya tidak bergantung kepada swasta. Seperti misalnya ada program-program hibah. Saya ngobrol di sini juga karena sebetulnya jujur saja bahwa saya adalah salah satu pengaju untuk dana hibah, dana Indonesiana untuk pengembangan ruang publik. Yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah apa yang saya coba tawarkan ke dana Indonesiana. Tapi sekali lagi, dana Indonesiana itu juga bukan hanya melihat istilahnya idenya, tapi juga ini kan belum pernah. Ide ini mungkin bagus, tapi kan belum pernah dilakukan. Nah, barangkali setelah kita bisa membuat beberapa kegiatan ini, dana-dana hibah seperti yang disampaikan tadi, ya memungkinkan untuk dilaksanakan atau diraih gitu. Ya, Kang Jul. Oke, berikutnya. Oh, lagi azan sebentar ya, saya break azan dulu. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, nah dari apa yang saya bicarakan tadi semuanya, saya artinya bahwa ini adalah sebuah ajakan diskusi juga, sebuah ajakan untuk ya mari kita menghidupkan ruang publik kita jadi panggung untuk cerita, budaya dan kebersamaan. Kembali ke statement yang tadi saya ceritakan atau katakan bahwa mungkin kita sebagai seniman bisa membantu masyarakat kita dalam
mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya mungkin kita bukan orang ekonomi, ya sulit bagi kita juga untuk memikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan karena itu ada urusannya lain lagi, ada departemen yang lain lagi. Tapi kita sebagai seniman minimal kita bisa mencoba atau membantu meningkatkan kegembiraan pada masyarakat kita. Ya seperti saya katakan, minimal meskipun kita belum kaya tapi kita hidup bahagia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ence Bagus. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Kang Ence Bagus. Brecht mengatakan bahwa salah satu fungsi kesenian yang paling agung itu adalah hiburan. Jadi saya sepakat dengan Kang Ence, minimal kita sebagai pelaku seni itu bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian juga memberikan kontribusi yang lebih terutama terkait dengan edukasi di wilayah seni dan budaya. Bapak Ibu semua, kita beranjak ke narasumber yang kedua yang nanti mungkin akan menanggapi tentang bagaimana kebijakan tentang pemanfaatan ruang publik yang berkaitan dengan seni budaya di Kabupaten Kuningan. Kebijakan-kebijakan itu tentu tadi juga sudah disinggung oleh beberapa penanya. Tadi ada Pak Prof. Suwari misalnya menyatakan tentang tarif dasar misalnya untuk penyewaan gedung kesenian yang seharga 3 juta, apakah kemudian itu ada pengecualian misalnya untuk komunitas seni, untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan budaya dan lain sebagainya, atau memang seperti apa? Yang kedua terkait dengan bagaimana pemanfaatannya, sebab beberapa kegiatan, misalnya saya ambil contoh di gedung kesenian, itu bukan hanya pure murni kesenian. Karena ada beberapa kegiatan misalnya di 2024 juga misalnya nikahan ada di gedung kesenian gitu. Nah, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan terutama yang terkait dengan pemanfaatan ruang publik di Kabupaten Kuningan, terutama yang di bawah Dinas Kebudayaan. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Bapak Rio selaku Kasih Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Waktu dan tempat disediakan Pak, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para undangan, narasumber dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya paling males lamun disuruh podcast. Paling males lamun sudah ditanya jadi narasumber. Karena apa? Prinsipnya semakin kita tahu permasalahannya, harusnya semakin banyak alternatif memberi untuk solusinya. Yaitu banyak hal, artinya begini. Saya kasih gambaran deskripsinya saja, karena kewenangan sesungguhnya ada di beliau. Jadi sebagai dinas dan sebagai yang membidangi kebudayaan, ada secercah harapan sekarang di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini tentang harapan majunya kebudayaan. Kenapa demikian? Saya bilang karena keberanian dan ketegasan dan mungkin pengetahuan Pak Presiden Prabowo tentang kebudayaan ini memang luar biasa.
sehingga dia menciptakan solusi sistem terdasarnya dari Kemendikbudristek memecah menjadi 3 kementerian. Kemendikdasmen, Kemenbud atau Kementerian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Ristek. Sehingga itu merupakan, kalau menurut saya, sistem terbaru pencerahan dan ada secercah harapan tercapainya pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 2017 itu. Sehingga ada Kementerian Kebudayaan. Ketika sebuah wadah itu berdiri sendiri, maka di situ ada kewenangan dan ada tantangan. Lamun maju diacungi jempol, lamun tidak ada kemajuan akan jelas dipertanyakannya. Sehingga bukan saya tidak paham apa yang tadi sudah terlontarkan, saya sangat memahami, dan permasalahan yang kompleks di kebudayaan dari tiap dusun di desa-desa memang kompleks. Maka perjalanan bidang kebudayaan itu heksahelik ataupun kemarin itu pentahelik atau apapun sudah berjalan, melibatkan sisi-sisi lain walaupun dalam batasan-batasan karena kita terbatas gitu. Artinya secercah harapan dari cara berpikir Pak Presiden Prabowo ini semoga turun sampai provinsi dan kabupaten kota. Jadi seniman, budayawan, pelaku seni atau para pecinta, kalau kata Bapak Aing mah Kang Dedi semalam, cinta, rasa dan cinta itu akan terlihat dan terukur jelas. Jadi untuk tantangan ruang publik kita sudah dari 2021 akhir atau 2022 lah, kita buat program ruang informasi dan ekspresi kebudayaan Disdikbud atau Rineka. Tiap awalnya malam minggu dan hari minggu Car Free Day yang berawal di taman kota atau ruang apa itu, taman auditorium atau apa ya yang di Tugu Kuda di taman kota, amphitheater. Nah itu, terima kasih diingatkan. Berawal dari situ dan kita bekerja sama dengan komunitas yang kebetulan Kang Deden kan atau Aden Lokananta terkenalnya berdikari di situ, dengan artinya tanpa program
program atau anggaran khusus yang teralokasi dengan strateginya ngamen tiap malam minggu dan hari minggunya pindah di perapatan Siarul situ di Car Free Day-nya. Jadi dari 2022 itu kita sudah banyak melibatkan seniman ataupun budayawan untuk bagaimana kemajuan kebudayaan warisan yang ada di Kuningan ini. Karena Kuningan ini luar biasa. Kuningan ini bisa disebut 1001 peradaban, karena dari zaman prasejarah sampai pasca sejarah ada. Adan dulu sebentar. Boleh dilanjut? Udah agak jauh ya yang adanya. Jadi biar yang penting awal kita sudah menghormati. Nah itu. Secerca harapan itulah sebenarnya sudah berjalan. Program heksahelik kita gulirkan satu persatu walau dalam tanda kutip keterbatasan. Untuk hal-hal ruang publik itu taman kota, sehingga akhirnya Rineka itu ada kebijakan agar tidak ramai para UMKM di taman kota karena mau dipindah ke Puspa yang Surya itu namanya. Puspa yang Surya lah itu ya kan Puspa itu ada dua, Puspa Siliwangi yang Jalan Siliwangi, dan itu Puspa Langlang Buana. Maka dipindah ke kebijakannya di gang yang bunut itu, dan itu berjalan dan tidak mudah mewujudkan satu ruang di taman kota di amphitheater juga. Itu butuh orang atau seniman budayawan yang memang memiliki rasa cinta sebagai seniman asli, budayawan asli, tidak berorientasi dulu pada sebuah motif hilirisasi atau ekonomi. Dan itu kita sampai besar, artinya sampai rame itu butuh 2 tahun. 2 tahun baru rame. Dari Bogor, dari mana, tiap malam minggu itu hadir dari luar kota. Dan itu mereka ternyata dari publikasi di medsos itu memang ingin lihat itu di situ. Nah sekarang apalagi yang sudah di Puspa, alhamdulillah semakin jalan, dan sekarang ditambah malam Sabtu. Sebenarnya malam Sabtu itu khusus untuk tradisi, karena malam minggunya campuran. Ada bisa tradisi, bisa modern atau apapun di malam minggu gitu. Termasuk hari minggunya Car Free Day itu campuran. Khusus untuk tradisional
malam Sabtu. Dan itu kita kasih tahu di grup WA seniman, paguyuban. Kita ada paguyuban pimpinan seni budaya Kabupaten Kuningan, yang di dalamnya ada grup-grup pimpinan yang memiliki grup-grup. Walaupun kebanyakannya sekarang arahnya grup itu ke entertain, artinya mencari sebuah pendapatan gitu, atau ekonomi. Maka balik lagi, banyak hal ruang publik ini tadi juga Pak Bupati sudah menjelaskan tentang visi misinya ke depan, karena itu sudah berjalan. Yang ke depan itu ada Natadaya, maka banyak space di desa-desa yang mungkin zaman kita masih kealaman, zaman Karang Taruna itu baheula mah da masih kene apa kelompok pemuda atau naon disebutna teh kepemudaan gitunya, pemuda-pemudi desa anu kan gitunya. Dan itu berjalan masif kalau zaman dulu. Maka Natadaya ini sebuah harapan juga di Kuningan, mampukah ini untuk memberi space, karena harus tidak bisa hanya pemerintah daerah saja, pemerintah desanya pun termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya pun harus ikut bahu-membahu mewujudkan ini. Maka dari banyak kompleksitas permasalahan di kebudayaan, akhirnya satu yang sambil nunggu secercah harapan dari terpisahnya Kementerian Kebudayaan di pusat itu nyampe provinsi atau kabupaten kota, tidak gitu. Kita di daerah hanya mendorong masyarakat di desa-desa, tokoh-tokoh, semua elemen di desa-desa untuk semakin mencintai kebudayaan. Ketika sudah cinta, mereka tidak akan mengukur sanghek dan sebagainya, tidak mengukur tentang bid'ah, musyrik dan sebagainya, tidak mengukur ieu aing kabere sabarah, tidak mengukur aya bensinan atau henteu. Banyak hal Kang C, moderator, yang memang paling males saya kalau disuruh podcast, karena bisa saya jabarkan semua, engkena kuringna ditakol ti luhur, di rorojok ti handap katiir we kan gitu. Hanya apa? Hanya secercah harapan itu sedang saya tunggu. Apakah ini linier atau hanya sebuah terobosan di pusat saja dulu? Ruang-ruang publik kita banyak, taman-taman yang sudah diperbaiki oleh pemerintah daerah banyak, dan saya lihat Cilimus jalan, Luragung jalan, banyak hal lah yang bisa dimanfaatkan, termasuk cagar budaya. Maka ketika mau ngerehab gedung kesenian pun konsep pentahelik itu kita sudah jalan juga. Kita tanya ke komunitas, ada Kang Ence, ada rekan-rekan juga gitu, ya kudu kumaha gedung kesenian. Akhirnya karena sebuah keterbatasan, dan itu pun belum maksimal total ya Kang C, kita fokuskan di panggung gedung kesenian Raksa Wacana itu. Kita setting yang penting itunya dulu. Walaupun Kang C loba komplain,
wow, iya caang kene, wow, guys lah, kan paham karena keterbatasan. Itu banyak harapan ketika memang beranikah Pak Presiden Pak Prabowo ini mengeluarkan impres tentang liniernya Kementerian Kebudayaan sampai dengan provinsi kabupaten kota. Pak, mohon maaf dipotong 2 menit lagi Pak. Siap. Itu berpikir menghaluskan kata masalah nama. Ya, lapar katanya Pak. ya siap. Jadi itu yang artinya tadi Pak Bupati sudah jelaskan sebenarnya karena beliau banyak agenda lagi. Di sambutannya sudah jelas, di situ ada ruang-ruang publik apa dan sebagainya. Contohnya termasuk ada kurikulum Gunung Cermai nanti untuk pelatihan dan pendidikan di siswa-siswi di sekolah. Itu yang akan dan sedang mau dijalankan. Termasuk natadaya dan sebagainya. Banyak hal, makanya kadang meningkene batur, urang meningkene ngadengekeun. Karena semakin kita paham, semakin kita turun ke desa-desa, semakin banyak keluhan, termasuk Kang Denny, sendal jepit dan sebagainya kan gitu. Semakin banyak itu, tapi setidaknya sekarang cagar budaya pun bisa termanfaatkan. Kayak di ex Kewadanan Ciawi oleh komunitas dipakai latihan tari dan sebagainya. Museum Cipari silakan masih kosong karena dulu dipakai oleh Pepadi atau Dalang Irwan untuk latihan gamelan, tapi karena ada rehab dulu jadi sekarang belum berjalan. Nah, maka banyak hal ke depan secerca harapan ini semoga menjadi matahari yang menyinari sehingga menumbuhkan. Kalau Kabupaten Kuningan ibaratkan pohon, maka kebudayaan adalah akarnya. Batang cabang itu ada cabang pendidikan, ada cabang wisata, ada cabang UMKM, pemberdayaan masyarakat, ada pertanian, ada perumahan, ada konsep tata letak dan sebagainya. Akar itu bila diperhatikan dan dipupuk, dibina, maka pohon itu akan rindang dan berbuah banyak setaranum sesuai harapan. Tetapi kalau akarnya dibiarkan hanya solusinya di cabang-cabang, maka apa yang terjadi bisa diukur sendiri. Nah, itu saja. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Baik Bapak Ibu, sesi pemaparan dari 2 narasumber sudah selesai. Tadi Pak Kasih Kebudayaan memberikan ruang-ruang tertentu, kayak misalnya cagar budaya itu mungkin bisa dimanfaatkan ya Pak untuk diolah dan lain sebagainya. Banyak ruang-ruang yang lain yang memungkinkan untuk diolah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang kebudayaan. Mangga dari mulai sesepuh dulu ya Pak, mungkin Bapak Sepudi, mangga dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Arif ya, Asep Budi Setiawan. Kalau Asep Budi itu banyak, ada Asep Budi Darna, Asep Deni ada Asep Budi Riani, Asep Dedi. Jadi banyak. Kalau kita bicara kebudayaan biasanya Pak Kabid ya, kita panjang lebar tanpa ada ujung ya, ngaler ngidul itu kan begitu para pelaku budaya itu ya, Pak Ance ya, Kang Ance. Seperti itu. Makanya tadi Kang Ajay jangan sampai curhat yang berulang-ulang gitu ya. Itu.
Sebelum ke sini tadi saya dapat kiriman tulisan dari seorang teman yang studi di Melbourne katanya. Ini cerita lah, biar agak halus sedikit lah. Dia 5 tahun di sana, tapi ternyata di sana itu Melbourne itu dikenal sebagai kota yang ramah budaya. Jadi kita pelaku budaya itu harus punya konsep. Jangan sampai inget lah lagi, saka inget janganlah. Harus punya konsep. Makanya Kuningan yang kita cintai, kita miliki itu akan dibuat seperti apa. Makanya ini nih yang pernah studi di Inggris nih, Kabid Sosbud, Ibu Fani Amalia Sari, itu ini pasti di Bapeda kan kerjanya. Jadi idealnya kalau konsep itu bukan ke dinas teknis tapi ke Bapeda. Itu pun termasuk masalah kebudayaan. Biar ngalir gitu ya. Ada yang bekerja, ada yang memeriksa, ada yang mengonsepkan begitu. Itu dikotomi dalam birokrasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya dengan Presiden RJS Republik Sandal Jepit, saya itu pernah keliling kemana-mana ya. Gedung Kesenian Raksa Wacana, saya dulu ditanya nama yang tepat itu apa. Raksa itu memeriksa, wacana itu pikiran. Jadi upaya untuk memeriksa pikiran itu ada Gedung Raksa Wacana. Ini juga saya ditanya masalah GOR, bukan GOR sebenarnya, Gedung Olahraga Seni dan Budaya. Enggak, bukan GOR, itu 3, itu zaman Pak Arifin. Saya ditanya sebagai Kasubag Protokol, mengapa biar GOR ini bisa digunakan untuk kesenian, untuk pameran dan lain-lain termasuk kegiatan kebudayaan. Kalau GOR hanya untuk olahraga kan, tapi kebudayaannya di mana seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya Pak Kabid melupakan sejarah. Saya tahu dan saya catat itu. Jadi ini Gedung Olahraga Seni dan Budaya. Enggak gitu. Kalau itu Gedung Raksa Wacana. Saya keliling dan Pak Presiden RSJ Kang Asep, sesama Asep itu sering keliling Gedung Kesenian Raksa Wacana karena kegiatannya itu jarang. Kadang-kadang kita lebih banyak dibebani oleh pemeliharaan. Saya ke Cirebon, ke Rara Santang juga seperti itu ya Kang Asep ya. Rara Santang dulu waktu selesai dibangun saya sering ke sana. Lama-lama jadi ambruk kan? Karena kegiatannya nggak ada. Saya ke Dadaha, ke Tasik juga sama. Rumantang Siang juga seperti itu. Jadi harus simbiosis mutualisme. Gedung ada, fasilitas ada, tapi kalau karya tidak ada itu kan nonsen. Makanya tadi Kang C di Jakarta waktu di Jakarta itu kan punya idealisme. Apakah itu tugas kampus atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi punya konsep harus pentas dan keliling. Kalau gedung yang kita miliki termasuk aset-aset Pemda, termasuk hotel, kalau punya uang kan tinggal nyewa hotel. Kan hotel bagus ya, lebih bagus kalau punya uang. Tapi kalau karya tidak ada sama dengan nonsen kan, gedung-gedung ini akan rusak. Kan seperti itu. Jadi harus ada, karya ada, gedung ada. Gedung tidak ada. Kan saya dengan Yusuf Oblet, Kang Yusuf Oblet kan di sana itu kan ada Rhythm of Forest, kan of the Forest ya Kang Denny ya. Itu dihadiri oleh banyak seniman kelas berat lah. Hanya hutan. Dan kalau saya sering ke sana ya, hutan itu kan tidak bukan apa-apa, tapi ketika berkonsep itu kan menjadi luar biasa. Itu yang kedua. Ada 3 ya. Yang ketiga, saya itu dengan yang kedua dulu, yang kedua. Saya itu ingin setiap pelaku budaya, pelaku seni itu punya peran. Saya misalnya dengan teman-teman penulis FLP, mana sutradara itu ya? Pak itu Kang D. Ipung Kusmawi itu kan punya komunitas, setiap minggu bertemu. Jadi sajobna, sajabakna, jangan sampai kesenian itu hanya pentas saja atau hanya musik, tidak, itu banyak ragamnya. Makanya salah satu yang tidak tergarap itu bagaimana dunia ini bisa tergarap semua. Dan yang terakhir kemarin itu menghasilkan sebuah buku ini agak sama dengan ini, Harmoni Bumi Kuningan. Jadi temanya itu explore seluruh potensi yang ada di Kuningan. Sudah terbit ya, ada ISBN-nya Kang C ya, itu sudah terbit. Itu yang kedua. Jadi kita harus sajobna biar Kuningan itu tidak hanya A, tapi juga B dan C dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kesenian itu sangat banyak. Yang ketiga, saya beberapa hari yang lalu atau minggu kemarin ya, Pak Kabid menugaskan kasihnya mendampingi Profesor Ganjar Kurnia datang ke Kuningan sebagai Ketua Pusat Pengembangan Studi Budaya Sunda. Kemana-mana, kulinernya,
keseniannya dan saya bawa ke Cigugur karena dia itu ingin ke Cigugur. Salah satu usulan yang dikerjasamakan dengan Cigugur, digitalisasi manuskrip yang ada di Cigugur. Seperti itu, termasuk kuliner dan lain-lain. Karena mungkin terinspirasi buku yang dirancang covernya oleh Kang Denny, Kuliner Be, ternyata dia ingin ditraktir, ada hucapnya, ada apanya begitu ya, dengan rombongan para dosen Unpad kemarin. Dan yang terakhir, jangan terlalu panjang, saya dulu itu ketika Teater Sado lahir, saya bukan tahu waktu lahir, tapi sejak dalam rahim itu saya tahu. Dalam rahim ya Teater Sado itu saya tahu. Saya dengan Kang Aan itu dulu diskusi dan seterusnya hanya satu yang harus kita jaga, bagaimana mempertahankan konsistensi. Kang Aan itu menempuh jalan sunyi. Teater Sado itu dulu kan tidak begitu diperhatikan, tapi karena dia konsisten dan sampai sekarang kan tetap survive. Nah, tagline yang Kang Aan gagas dari dulu sampai sekarang menjadi spirit bagi Teater Sado, erek-erek, mual-mual. Jadi jawabannya ya dan tidak. Kita berbuat atau tidak, atau halu, kan seperti itu. Kalau tidak berbuat sama dengan nonsen. Teman-teman jurnalis tidak ada karya tulis sama dengan yang lain kan. Seniman tanpa karya seni kan seperti itu. Jadi yang penting kita berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu Pak Kabid. Saya tidak akan menyentuh urusan birokrasi, takut malika diri sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Budi Setiawan. Saya lengkap ya Pak nyebutnya. Pak Asep Budi Setiawan yang sudah memberikan beberapa masukan. Yang pertama bahwa jelas bahwa pelaku budaya itu harus punya konsep kebudayaannya. Kemudian yang kedua, karya dan fasilitas harus berimbang. Kita sepakat itu bahwa seniman punya tugas untuk berkesenian itu. Pemerintah juga punya tugas untuk memfasilitasi bagaimana agar seni itu bisa difasilitasi dan diberi ruang gitu. Kemudian masyarakat juga punya hak untuk mengapresiasi. Kita sepakat dengan konsep itu bahwa segalanya akan berjalan kalau ketiga pihak itu memang berjalan dengan baik. Yang ketiga, digitalisasi manuskrip kebudayaan itu juga memang penting Pak, bagian dari langkah-langkah bagaimana pelestarian kebudayaan. Selanjutnya Kang C mau memberikan tanggapan? Atau Pak mau memberikan tanggapan? Terima kasih. Tidak memberikan tanggapan karena kan yang saya simak adalah masukan dari senior saya, Kang Asep. Artinya dalam sebuah formalitas sistem harus seperti itu berkonsep. Dan faktanya adalah kita menyesuaikan konsep itu. Jadi itulah tadi yang harus berjalan. Tapi di keperjalanan itu ada musim kemarau, musim dingin dan sebagainya, sehingga ada sebuah penyesuaian daripada konsep-konsep yang sedemikian banyak. Jadi itu saja, saya paham senior Kang Asep, tapi itulah, dan kita saling memahami apa yang berjalannya kemarin sampai saat ini. Tapi setidaknya itu menjadi catatan, artinya nanti apa yang banyak masukan dari siapa lagi nanti menjadi sebuah rencana yang memang terkadang kita yang perlu diperbaiki utama itu banyak hal, termasuk pokok pikiran kebudayaan daerah Kang Asep. Kalau saya buka memang banyak hal dan itu sudah sebenarnya sudah saya sudah dimasukkan konsep-konsep itu, tapi kan kadang tidak bisa semua dijelaskan karena banyak hal yang memang tidak bisa dijelaskan gitu. Jadi makanya dari tadi saya memperhalus bahasa itu
semakin kita tahu semakin sulit memperhalus itu. Terima kasih. Mangga. Baik, terima kasih. Tanggapan selanjutnya dari Ketua Dewan Kebudayaan terlebih dahulu, Pak Dodo Suwondo. Mangga Pak, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu senior dulu ya ini. MC izin boleh ngerokok? Izin. Terima kasih, sedikit saja ya. Saya sangat setuju dengan kegiatan ini dengan tema tentu saja untuk pemanfaatan ruang publik untuk seni budaya. Dan pesan saya hanya beberapa hal. Yang pertama, berbicara kebudayaan secara keseluruhan itu ada 2 undang-undang dan ini tidak boleh dilupakan. Dalam pertemuan ini yang dibawa sekarang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sementara kita punya lagi undang-undang lainnya Nomor 11 Tahun 2010. Nah, ini jangan dilupakan. Kalau berbicara tentang kebudayaan secara keseluruhan. Dan dalam kebudayaan itu sendiri sebetulnya Kuncharaniningrat mengatakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Dan seni itu adalah salah satu dari 7 itu. Hanya herannya di semua bahkan di Indonesia selalu saja ada seni dan budaya. Seni dan budaya. Jadi kalau Pak Kabid tadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam periode sekarang memunculkan satu kementerian kebudayaan, maka di kementerian kebudayaan tersebut adalah 7 unsur kebudayaan. Jadi Dewan Kebudayaan sendiri bukan berarti diam untuk urusan seni, karena 7 itulah yang digarap. Satu ya, religius, tentang religi, tentang pemahaman ya. Yang kedua tentang kebahasaan, bahasa daerah. Alhamdulillah bahasa daerah Kuningan sudah punya kamus bahasa Sunda Wewengkon Kuningan. Itu hasil dari pengembangan Pak Asep Budi Setiawan. Kemudian saya kembangkan tambah lagi. Sekarang juga masih bertambah. Ternyata masih ada bahasa-bahasa Wewengkon yang belum masuk. Kemudian kesenian, kemudian organisasi tradisional dan seterusnya sampai teknologi tradisional. Inilah yang harus digarap. Yang kedua, Dewan Kebudayaan bukan berarti tidak ada. Sering ada pertanyaan, apa sih kegiatan Dewan Kebudayaan? Mohon maaf, Dewan Kebudayaan itu adalah organisasi, bukan organisasi praktisi seperti organisasi-organisasi kesenian lainnya. Tetapi Dewan Kebudayaan adalah partner pemerintah untuk merancang hal-hal yang terkait dengan kebudayaan di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah sudah puluhan rekomendasi yang sudah disalurkan ke berbagai dinas. Kenapa? Betul bahwa Dewan Kebudayaan itu difasilitasi awalnya oleh Dinas Pendidikan. Akan tetapi berbicara kebudayaan bukan hanya milik Dinas Pendidikan. Coba bayangkan bagaimana kita berbicara tentang bahasa wewengkon atau bahasa istilah kesehatan. Aya borok, aya menit, aya non, pan merenjeng Dinas Kesehatan berhubungannya. Demikian juga teknologi tradisional, pan merenang jeung PUPR. Teknologi tradisional kumaha rencang bangun rumah, buhun, dan sekarang ada wacana akan memunculkan bentuk-bentuk bangunan Sunda seperti apa. Ini gagasan daripada gubernur kita, Bapak Aing ya. Nah, jadi itu. Kemudian ruang publik. Kadang-kadang antara budayawan itu, mohon maaf, saya kadang-kadang selalu Pak Dodo mah sok mundur wae. Kapan majunya? Nah, kadang-kadang pengertian pemajuan kebudayaan itu sendiri adalah multitafsir. Di satu sisi kacamata menyatakan adalah merelevankan dengan masa kini dan masa depan, sehingga muncullah hal-hal yang terbarukan di seni, ada kolaborasi. Tapi kalau saya mendengar atau melihat, mohon maaf, di Jawa ada banyak waditra-waditra Eropa yang masuk ke Jawa, tetapi tetap nadanya nada pentatonis.
Berbalik dengan di Sunda, malah waditra-waditra Sunda ditarik ke nada diatonis. Coba dengar saja. Ini yang diharapkan bahwa Dewan Kebudayaan ada undang-undang cagar budaya, ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Inilah yang harus dicagar, tidak menghilangkan unsur-unsur lama. Kita dalam bangunan saja, kita telah kehilangan satu atap SMP Negeri 1 bongkar. Kita telah kehilangan SD Negeri 1 Kuningan di zaman Belanda. Dan kita hanya tinggal memiliki satu gedung kewedanaan Ciawi yang masih digunakan, itu pun power anu ngarenovasi. Dan yang kedua, gedung kewedanaan di Kadu Gede sieun amruk datu diurus. Inilah maksud cagar budaya itu, ya, tentang hal-hal seperti itu. Ruang publik seperti tadi dikemukakan oleh Bapak Bupati tentang di desa-desa akan dibangun pula ruang-ruang publik seperti taman-taman. Ini juga mengkhawatirkan, takutnya dibuat indah, dibuat cantik, sementara budaya lingkungan terabaikan. Datang hujan cai nyangkrung dina lante teu nyerep henteu balik karena tanah seperti taman kota sekarang. Yang kedua, tempat bermain anak akan hilang. Budak teu bisa lulumpatan, budak teu bisa main dadaluan, budak teu bisa main jajangkungan. Kenapa? Karena sudah dirubah alun-alun menjadi taman di depan balai desa. Ini juga perlu diperhatikan nanti pada sesi diskusi khusus. Tolong ini perhatikan. Seperti tadi ya, disenggol pula. Oh, baheula mah kudu aya tangkal caringin di alun-alun teh, bukan karena beringinnya ada di salah satu partai, tetapi dalam lingkungan hidup beringin adalah salah satu pohon penyimpan air. Itulah yang diharapkan. Jadi saya setuju kalau di ruang-ruang seperti di depan balai desa atau depan masjid ada pohon-pohon yang menyimpan ucik atau ulah caringin lah, ganti kudu sejen da loba ya, pohon-pohon penyimpan air. Nah itu barangkali dan ini nanti akan dikembangkan pula dalam ruang desa budaya, karena diminta oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Kebudayaan harus ada desa-desa budaya. Itu barangkali Pak Kabid, oke, panitia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo Suwondo selaku Ketua Dewan Kebudayaan. Iya. Baik. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu mungkin kita masuk langsung ke tanggapan yang selanjutnya. Barangkali masih ada yang mau menanggapi, Pak Eko, Aipung sama Bapak ya. Dipersilahkan langsung saja, nanti Pak Rarel nanti selanjutnya pembahasannya nanti di diskusi sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Ini perlu ke depan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, mungkin karena saya orang yang tidak dikenal mungkin di sini. Saya Han, komunitas saya adalah Troto Art Musician. Mungkin dalam hal ini mewakili musisi, karena saya lihat tidak ada musisi lain selain saya dan adik saya, Ade Ratna, Ade Gomez. Jadi saya mendapat undangan ini bahagia banget. Karena ini bersinggungan langsung dengan, mungkin bukan masalah ya, dengan sesuatu yang sedang saya hadapi langsung. Saya sudah 3-4 kali ini mengadakan acara di ruang publik, yaitu pertamanya di halte depan ini, di halte Taman Dahlia. Saya mengadakan gelaran musik, tujuannya mungkin nantinya untuk jadi ruang wadah buat semuanya juga, bukan saya saja.
Karena bentuknya ini adalah komunitas trotoar musician, artinya musisi trotoar. Jadi musisi jalanan lah Pak. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya kami berupaya mandiri. Saya dapat support dari seorang perantauan di Balikpapan. Beliau jadi pengusaha sukses di sana. Pulang ke Kuningan mensupport kami, namanya Teh Maya. Jadi beliau belikan kami sound system, belikan kami alat, belikan kami semuanya dengan tanpa meminta apapun dari kami. Dia murni membantu kami, ya, murni membantu kami memberikan semuanya, karena menurut beliau semua niat itu harus datang dari diri sendiri tanpa mengharap apapun, murni dari diri sendiri dulu. Tapi untuk itu saya pun tidak lupa untuk soan sasadu papalaku. Dan saya melihat di pemerintahan ada ekraf di Disporapar. Dan di sana ada subsektor seni musik. Makanya saya datang menghadap Pak Dading. Dan beliau dengan alhamdulillahnya mensupport kami Pak. Dia belikan surat dukungan ditandatangani oleh Pak Kadisnya untuk kami mengadakan acara di sini, di apa yang kami maksud. Kenapa kamu memilih di halte ini? Karena secara pandangan atau eye-catching kalau bahasa anak sekarang, di sini ini tempat yang sangat cocok, sesuai. Memang ada saran kami untuk mengadakannya di sejajaran Siliwangi. Artinya bersatu dengan para pelaku niaga. Cuman saya melihatnya kok saya jadi ngeganggu mereka gitu. Mereka sedang berjualan, saya pak pinggir-pinggir jeung tukang bakso tahu, jeung kasihan mereka Pak. Kita kan musik kan kenceng ya Pak ya. Mereka merasa terganggu. Akhirnya saya berdiskusi, cobalah kita untuk memilih tempat yang lain yang lebih fokus gitu. Akhirnya dapatlah tempat ini, kita coba satu kali dan di sini saya mendapatkan satu hal yang mungkin harus didiskusikan. Saya didatangi oleh Satpol PP dan dia bilang bahwa ruangan ini di depan pendopo ini adalah clear area. Tidak boleh ada kegiatan kecuali senam. Nah itu masih ada kecualinya Pak, saya bilang. Kenapa saya nggak dimasukin ke kecuali itu kan gitu. Oke. Akhirnya karena saya menghargai juga bahwa Satpol PP itu adalah menjalankan tugas ya Pak ya. Akhirnya kami cooling down, saya akhirnya merapat ke Abah Deden, saya minta ke beliau, akhirnya Abah Deden memberikan ruang, tapi beliau juga kan kalau di situ tempatnya memang untuk bersama ya Pak ya, dan saya tidak bisa meminta itu setiap minggu. Akhirnya kami diberikan ruang untuk main, mungkin penawaran beliau itu 1 bulan sekali lah. Di setiap CFD 1 bulan sekali, artinya berbagi dengan yang lain. Oke, saya terima juga itu. Cuman saya berpikir gini, satu kegiatan akan menjadi sesuatu kalau kita lakukan konsisten. Jadi menurut saya bukan hal yang besar, hal yang sering kita lakukan akan menempel. Satu hal yang besar dilakukan, itu mungkin akan terlupakan seperti yang sudah-sudah lah. Bikin gelaran anu. Besoknya nggak ada lagi yang bicarain. Tapi kalau kita lakukan satu hal itu konsisten, insya Allah itu akan jadi satu hal yang diingat. Udah ini saya kepanjangan. Jadi intinya gini Pak, saya melakukan kegiatan di ruang publik yang bersinggungan dengan kebijakan. Apakah ke depan saya bakal bisa diizinkan untuk menggelar di tempat tersebut? Karena melihat situasinya juga tidak terlalu di depan pendopo, agak ke pinggir. Saya minta tanggapannya dari Bapak Kasih Kebudayaan, dan saya minta dukungannya dan penguatan dari Ance Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ditampung dulu ya Pak, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Om Eko mangga Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya senang sekali ya, tadi sebetulnya dari awal itu runut ya, sebetulnya semua aspek itu sudah terakomodir. Dan tentunya ini harus diperkaya dengan konkretnya gitu. Nanti seperti apa gitu ya. Mungkin kalau untuk seni budaya ya, jadi melihat seni budaya itu sebetulnya kalau dipetakan itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu SKPD. Harus ada kolaborasi, integrasi, dan tidak boleh ada ego sektoral di sini ya. Karena contoh misalkan film itu secara institusi ada di Kemendikbud ya kan, Kementerian Kebudayaan sekarang. Nah artinya turunannya di Disdikbud, tapi itu ada ranahnya di Ekraf juga, ekonomi kreatif, sehingga kalau petanya tidak jelas nih, itu akan jadi bertubrukan, mungkin akan saling menonjolkan peranan masing-masing tanpa ada jadi keterpisahan masing-masing gitu ya. Makanya di sini pemerintah perlu memetaan bagaimana caranya supaya ini berdampak ya. Karena mungkin kalau dari sisi pendidikan ya itu bisa di ranah pendidikannya. Kalau misalnya di Ekraf misalkan itu bisa dari bagaimana memfasilitasi produksinya dan sebagainya, karyanya, sehingga muncul karya. Dan kalau kita ukur mungkin apakah karya-karya yang muncul itu banyak, yang berdasarkan kajian beberapa lama waktunya ya, karena kebetulan saya juga di Komite Ekonomi Kreatif ya, kita melihat sebetulnya mereka yang punya karya banyak. Cuma karyanya menjadi produk karya yang bisa dikonsumsi publik itu sedikit. Karena apa? Nah di sini peranan pemerintah jangan sampai hanya di ujung, yaitu menampilkan eksistensi, apakah dengan pameran, pementasan saja dan sebagainya. Sementara dukungan untuk mereka bisa menjadikan karya itu menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi publiknya itu nggak punya kekuatan di sana. Kemudian kelayakannya juga, penguatan kelayakannya, pendidikannya dan sebagainya, ini juga harus dipikirkan. Jadi tidak hanya memberikan ruang pementasan, tapi bagaimana contohnya ruang publik ini bukalah untuk edukasinya. Misalkan contoh, tidak semua komunitas itu punya tempat yang representatif ya. Bagaimana seperti ruang publik yang ada dipersilakan untuk dipakai tempat latihan dan sebagainya ya. Itu saya kira sangat penting. Yang berikutnya adalah bagaimana kita jangan berpikir kalau mungkin dari pelaku budayanya, pelaku seni budayanya, bahwa uang itu atau komersial atau muatan ekonomi itu nanti belakangan. Yang penting aktualisasi diri dulu. Tapi secara keseluruhan nggak bisa begitu. Karena apa? Mereka butuh sustainable, mereka butuh keberlangsungan. Sehingga kebijakan itu harus gimana caranya bisa berpikir menjembatani supaya ke ranah industri juga. Contoh, mungkin kalau sekarang kita lihat bahwa Kuningan itu prioritasnya di pariwisata. Dan menurut data 63% pariwisata yang paling banyak masukannya itu cultural tourism, wisata budaya. Nah, tentunya ini harus dipikirin juga bahwa apa yang kita punya itu bisa menjadi konten dari pariwisata itu, sehingga bisa masuk dalam peta perekonomian. Contoh misalkan, kita kan belum ada nih. Biasanya kalau ada paket wisata, perjalanan wisata itu setelah masuk destinasi ujung-ujungnya dioleh-oleh, ya kan? Tapi kalau misalnya di sini ada galeri seni, ya, kemudian ada himbauan kepada para pelaku perjalanan wisata untuk dimasukkan dalam itinerary ya, destinasi wisata, apakah itu pementasan ataupun galeri seni yang di sana banyak ada karya pelukis, karya dan sebagainya ada, sehingga ini jangan salah, mereka yang dedikasinya kuat dalam seni budaya ya, misalkan pelukis aja, tidak semua pelukis makmur, padahal kemampuannya mumpuni ya. Tapi yang jadi problem adalah kalau seandainya kondisinya hanya di ranah aktualisasi diri terus, itu akan susah untuk regenerasi. Karena kita merasakan ya sebagai komunitas bahwa kok makin kesini antusiasnya makin turun gitu ya. Ternyata karena apa? Karena mereka melihat masa depannya tidak terjamin gitu ya.
artinya kita harus paham bahwa anak-anak muda misalkan jangan sampai mereka buang-buang waktu mengerjakan passionnya, tapi itu tidak menjamin masa depannya, yang justru jadi penyesalan di masa depan gitu. Waduh, kenapa saya bergelut di bidang ini ya? Ini nggak membantu saya untuk kehidupan ekonomi saya. Ini yang harus ada istilahnya semacam koordinasi supaya industrinya itu terbangun juga gitu ya. Jadi para seniman, para budayawan juga bisa hidup gitu ya, dan mereka bisa fokus dan bisa ada memancing atau memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya. Nah ini sebetulnya ini udah kalau secara kualitas fasilitas publik ini mungkin kalau dari sisi kualitas mungkin masih jauh yang diharapkan ya, tapi dari keberadaannya sebetulnya sudah cukup ada ya. Ada gedung kesenian, ada teater juga ya, studio MTE ya, mini teater edukasi. Nah ini problemnya, karyanya banyak nggak ya kan? Kalau karyanya nggak banyak, ada problem nih. Problemnya adalah mereka punya ide tapi tidak terdukung dari sisi bagaimana menciptakan karya itu. Mereka butuh itu tuh ya, butuh kelayakan, butuh fasilitasi. Dan yang kita paham bahwa tidak semua pelaku seni budaya ini punya istilahnya sense keberpihakan atau banyak yang a priori juga terhadap kebijakan. Justru untuk bisa melekatkan mereka, fasilitasi mereka ya. Contoh film, gimana caranya muncul karya-karya baru, siapkan fasilitasnya. Anak muda silakan berpikir sampai tuntas, silakan ajukan proposalnya, butuh alat ini, butuh tempat. Nah itu di tempat wisata A, wisata B, wisata C, itu kan bisa istilahnya bisa muncul karya. Kemudian kalau ada nama pemerintah di dalam karya itu akan sangat ikhlas ya mungkin ya untuk dipergunakan. Jadi pemerintah itu nggak numpang saja hanya menampilkan ini eksis loh, ini ada ini loh gitu. Tapi mereka juga ikut terlibat di dalamnya, bagaimana membantu juga memunculkan karya-karya itu dan membantu dalam meningkatkan kualitas karya-karya itu. Mungkin ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi lebih panjangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ditampung Om Eko idenya. Satu lagi Aipung A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mohon izin para narasumber. Ya. Sebagai pamungkas mungkin ya di sesi ini, izinkan saya paling tidak 2 menit. Boleh di timer dulu 0000. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Bapak Rusim yang baru saya kenal dan ngobrol di belakang, ruang publik itu pada dasarnya kan satu dari sekian unsur yang akan menyebabkan ekosistem pemanfaatannya berjalan dengan baik saja. Unsur yang lainnya itu ada, yang pertama harus ada pelaku seni dan budayanya, yang kedua karya kreatifnya, yang ketiga mungkin ruang publiknya, yang keempat pemangku kebijakannya, yang kelima tentu saja publik itu sendiri. Yang kelima, unsur ini akan tercipta ekosistem yang baik-baik saja pula ketika didukung oleh 2 hal. 2 hal yang dimiliki oleh 2 unsur. Hal yang pertama adalah regulasi yang baik-baik saja dari unsur pemangku kebijakan publik. Regulasi-regulasi itu sendiri yang saya yakini penuh sudah diciptakan, digodok oleh para pemangku kebijakan dengan baik-baik saja dan pertimbangan yang sangat baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah di bagian itu. Yang kedua adalah mausasi yang dimiliki oleh unsur pelaku seni dan budaya. Saya lebih melihat, walaupun saya pelaku seni budaya, agaknya ketidakbaik-baikan ekosistem ini terjadi di unsur yang kedua. Proses mausasi ini yang sekiranya kurang terolah dengan baik-baik saja. Karena
regulasi sudah diciptakan, mau sisasi belum tercipta maksimal, tidak akan terjadi ekosistem hubungan yang baik. Mau sasi ini kalau kita pilah lagi menjadi dua bagian. Mau sasi menciptakan karya dan mau sasi mempublish karya. Menciptakan karya saja tanpa publish itu ibarat api dalam sekam. Nonsen. Parois dari dulu punya banyak puisi, punya banyak karya prosa fiksi baik novel maupun cerpen yang saya tahu dulu seperti api dalam sekam. Tapi sekarang mulai komporin akhirnya dibukalah sekam itu sehingga muncul, dan yang terbaru novel The Nine siap-siap menembus pasar internasional. Request ini dari Parois. Nah, dua hal itu terkait regulasi dan mau sasi sebenarnya pondasi dasarnya sangat jelas sekali, yaitu wal amalu bil niat. Niatnya apa? Sederhana saja. Ketika mau membuka sekam dan menampilkan hasil karya kreasi kita, niatnya apakah mau mengedukasi, mau merekreasi, atau mau mencari demi sesuap nasi? Jelas. Bisa dikombin ketiga-tiganya, bisa satu saja, bisa dua saja, atau bisa yang nomor 3 saja. Apabila yang nomor 3 saja, saya berani tegaskan, jangan nyolek-nyolek regulasi. Sudah jelas. Masa organ tunggal minta bantuan ke pemerintah? Kecuali gratis. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, wal amalu bil niat. Kemudian saya mau buka contekan, hadis yang kedua adalah wal ikhlasu sumabdauna. Jadi biarlah apa yang kita lakukan hanya Allah yang muruhanana, karena kalau sudah Allah yang muruhanana maka jawabannya ada di kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz Ipung tausiahnya. Bapak Ibu semua, sesi diskusi telah selesai. Nanti kita lanjutkan ke fokus discussion group, di mana nanti Bapak Ibu semua akan dibagi dan kita nanti dicampur, ada birokrat, ada seniman dan lain sebagainya untuk merumuskan beberapa hal dasar terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang publik untuk dijadikan rekomendasi. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk sesi kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif dan juga para narasumber, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah banget ya, kita udah melewatkan 2 FGD hari ini. Ya, walaupun terlihat ngantuk, lesu, lunglai, tenang aja. Silahkan menikmati istirahatnya, silahkan sholat terlebih dahulu dan makan siang terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi ke acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati hidangannya. Jangan lupa sholat duhur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada kesepakatan dulu ya. Ini kita baru 3/4 perjalanan ya, belum sampai ke final. Nanti kita ingin ada rekomendasi ya dari Bapak Ibu. Nah, untuk itu sepakat tidak nih Bapak Ibu ya? Jika kita break dulu, istirahat dulu untuk soliskan, karena selain kita berbudaya juga beragama ya. Kita beri kesempatan dulu untuk menunaikan soliskan ya, sholat istirahat makan. Sekarang 12.55. Kita nanti kumpul lagi untuk berdiskusi FGD yang sesungguhnya gitu ya. Pukul 13.30 atau ya 13.30 ya. Jadi ada kurang lebih 30 menitan lah. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu nikmati makan siangnya. Kemudian untuk sholat kami sudah sediakan, sudah berkoordinasi di tempat parkir yang sebelah sana. Itu ada lorong, nanti ada masjid di belakang ya. Itu ya barangkali Bapak Ibu, dan nanti setelah usai Bapak Ibu nanti ada sedikit dari kami
pengganti transportasi untuk bakso lah, untuk jajan bakso. Udah sedikit gitu ya. Itu barangkali ya. Jadi mohon nanti pukul 13.30 Bapak Ibu nanti mohon berkenan untuk kumpul kembali di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada nyoba-nyoba dulu ya Kang ya, trial dan error dulu tuh. Iya, ini kan makanya itu pemantik ini punya memberikan gambaran aja bahwa berkesenian itu nggak harus dulu di gedung. Karena nanti memang kaitannya dengan fasilitas sih.